Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insa Mesra. Alhamdulillah di pagi hari ini pari-pari teramat sangat cerah Insa Mesra ya. Berharap mudah-mudahan Insa Mesra juga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat. Di edisi siar kita hari ini hari Jumat tanggal 21 Juni bertepatan dengan 14 Zulhijjah 1445 Hijriah. Kami hadir kembali menemani Insa Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM di acara Dai Dialog Agama Islam. Untuk acara ini bisa juga didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com. Sekarang kita juga live di Facebook Mesra Radio Pare-Pare. Bersama Bapak narasumber yang selalu setia menemani kita di acara ini, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA. Untuk materinya hari ini yaitu rukun-rukun sholat. Nah, untuk Insa Mesra yang ingin bertanya atau berpartisipasi di acara ini, boleh nantinya menelpon atau kirim pesan di Facebook atau di WhatsApp kita di 0853 9535 0907. Sekarang pukul 10:17 saya mencoba menyapa Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah baik saja. Alhamdulillah ya. Kita juga berharap pendengar kita semuanya dalam kondisi prima, sehat walafiat. Ustadz, tadi saya sudah sampaikan ke Insa Mesra bahwa untuk materi kita di hari ini yaitu rukun-rukun sholat. Iya, silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mesra dimanapun berada, semoga kita selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Amin. Selamat berkah di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salamnya kita aturkan kepada makhluk yang paling mulia di dunia dan di akhirat, yaitu yang mulia baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa kembali di Jumat kali ini tanggal 21 ya. Iya, 21. Bulan Juni 2024. Kemarin Pak sudah tentang Lebaran Idul Adha sudah, dan kita kembali pembahasan sesuai urutan bab kita. Iya. Itu, kalau tidak salah kita sekarang masuk ke bab rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat, iya. Jadi dalam ibadah apapun itu ada syaratnya, ada fardunya, ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Kalau terpenuhi itu semua, insya Allah ibadah kita ya memang yang tahu diterima itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling minimal syaratnya, rukunnya apa terpenuhi, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholat, babu arkanis sholati, yaitu bab tentang rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat itu dibagi lagi. Itu aksamu arkanis sholat, pembagian rukun sholat. Sebelum diperinci ada bagiannya dulu. Itu pembagian rukun sholat arbaatun, ada 4. Pembagian rukun sholat yang secara globalnya ada 4. Yang pertama apa? Arkanul qauliyatun. Yang pertama itu rukun yang berupa ucapan, berupa ucapan kita. Satu itu ada 5. Wasubiyat bidzalika, kenapa dinamai rukun yang jenis ucapan, rukun yang kategori ucapan, rukun sholat yang kategori ucapan dinamainya ini. Kenapa? Li'annahu yushtaratu al-musalli ayatalaffadhu biha. Kenapa? Kenapa dinamai rukun kategori rukun yang jenis ucapan? Karena ada disyaratkan bagi orang yang sholat itu harus melafazkan dengan diucapkan. Bihaitsu yusmi'u nafsahu, dengan sekiranya ataupun gambarannya itu yang penting terdengar oleh dirinya sendiri, Wahia
Itu diantaranya apa saja? Yang 5 tersebut, rukun yang jenis ucapan. Yang pertama takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ketika angkat tangan Allahu Akbar. Nah, ini paling minimalnya telinga kita mendengar. Nah, suara takbiratul ihram kita. Nggak harus Allahu Akbar besar, nah, yang penting Allah kan terdengar kita. Paling minimalnya itu kan merupakan rukun yang kategori ucapan, harus diperdengarkan oleh telinga kita. Allah minimalnya pokoknya yang lirih, yang penting terdengar oleh kita gitu. Wal Fatihatu, dan yang kedua itu yaitu baca Al-Fatihah. Sama, baca Al-Fatihah juga harus terdengar oleh diri kita minimalnya. Terdengar, pokoknya intinya terdengar oleh kita. Jangan juga keras-keras takut mengganggu orang lain. Yang mati Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kan itu terdengar kita.
Iya. betul. Berarti sampai di hari Kamis kemarin. Hari Kamis pada asar terakhir takbiran. Selasa hari Kamis. Berarti kemarin hari Kamis kita belum bisa berpuasa ini pada sunat Iya. Ustaz ya. Betul. Belum, iya. Iya. Ya, jadi itu aja Ustaz, pas tadi yang terakhir bagaimana? Iya. Ya. Oke. Iya. Ya, Terima kasih dibantu nih teman Iya. saya. Siap. Makasih. Ya, kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Chandra. Tadi pertanyaannya tentang perihal takbiratul ihram. Setelah takbir itu ucapan iftitahnya, ada yang langsung kabir alhamdulillah katsira subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang Allah akbar kabir alhamdulillah katsira subhanahu wa ta'ala wajh. Seperti itu bagaimana? Jadi boleh dua-duanya Bapak Ibu. Jadi insan masyarakat dimanapun berada boleh mau langsung setelah takbir Allah Akbar langsung kabiro alhamdulillah katsira, ataupun boleh langsung juga bisa Allahu Akbar kabiro alhamdulillah katsira subhanahu wa ta'ala ni wajhatu wajhiya lilladzi, bisa seperti itu, bisa dari Allah Akbar, bisa langsung kabiro, tinggal nanti kita pilih. Iya. Kita juga bisa dari baca. Iya, doa tidak dibaca pun tidak mengapa. Nah, tapi sunnahnya dibaca supaya dapat seperti itu. Kemudian tadi masalah tasyrik Bapak Ibu, ya biasanya sering ditanyakan juga, termasuk santri kami di Pindrang kemarin menanyakan karena mungkin dari kami kasih tahu tapi mungkin belum percaya, maka kami kirimkan dipotokan dalilnya juga. Jadi hari tasyrik itu 3 hari. Salah satu ayam dan nahari, yaitu maksudnya hari tasyrik 3 hari setelah lebaran hari haknya, berarti Idul Adha tidak dihitung. Idul Adha tidak dihitung, baru dihitung nanti setelah Idul Adha-nya. Berarti kemarin Idul Adha Senin tambah 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti Kamis pada asar terakhir takbiran. Seperti itu. Jadi untuk Pak Chandra tadi itu, kalau misalkan mau puasa di hari ke-3 hari itu belum bisa. Belum bisa ya, karena ada 5. Terakhir itu adalah hari Kamis. Wa yahrumu saumin khamsata ayamin, yaitu ada 5 hari yang diharamkan kita untuk berpuasa. 5 hari diharamkan berpuasa, siapapun itu. Nah, ini kan ada orang yang biasa tiap hari puasa, namanya puasa dalail, puasa harian. Sunnah juga boleh, yang mau melaksanakan silahkan. Tapi di 5 hari ini tidak boleh sama sekali, haram kalau melaksanakan puasa. Yaitu apa tadi? Yang pertama al-idani, yang pertama 2 hari raya, berarti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maksudnya Idul Fitri kan itu tanggalnya merahnya 2 Ustaz, bagaimana? Itu tanggalnya saja, karena kalender kita, kalender Indonesia merahnya 2, mungkin karena supaya terhitung cutinya juga dan sejenisnya. Yang aslinya itu di tanggal 1 Syawalnya itu pas lebaran hari hanya, itu nggak boleh berpuasa. Nah, kemudian Idul Adha 2. Nah, itu tidak boleh berpuasa sama sekali, haram. Terus yang ketiganya kan 5 katanya, itu yang 3 harinya itu hari tasyrik. Hari tasyrik itu tidak boleh sama sekali berpuasa. Kalau berpuasa haram, karena masih lebaran hakikatnya. Sebetulnya masih boleh berkurban seperti itu. Ya, kita lanjutkan Ya, kembali ke Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi katanya tidak terdengar suaranya, maka kita ulangi dari atas, tidak ada salahnya, supaya lebih ini lagi. terdengar Ustaz, cuman rada-rada jauh. Rada jauh ya? Iya. Atau diulang atau gimana ini? Bagusnya Ulang aja, Ustaz. diulang. Iya. Ya, tidak apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aksamu arkanis sholati, pembagian rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat ada yang diperinci, ada pembagian, dan ada yang diperincinya. Kita dibagi dulu yang rukun sholat pembagiannya. Arbaatun, ada 4. Yang pertama arkanun qauliyatun, yaitu rukun-rukun sholat yang berupa ataupun yang kategori ucapan. Ini rukun sholat yang berupa ucapan. Ada berapa? Khamsatun, ada 5. Wasumiyat bidzalika, kenapa dinamai rukun salat yang jenis ucapan? Li'annahu yustaratu, karena itu disyaratkan alal musolli, terhadap orang yang salat, ayatalaffadhu biha, untuk melafazkannya. Bagi orang yang salat disyaratkan untuk melafazkannya. Kalau tidak, tidak sah. Bihaitsu yusmi'u nafsahu, gambarannya itu sekiranya yang penting terdengar oleh telinganya sendiri, cukup. Apa saja? Yaitu wahiyah, yaitu diantaranya takbiratul ihrami. Yang pertama takbiratul ihram, ketika angkat tangan Allahu Akbar. Ini ucapan ini ya, kita ucapkan, harus diucapkan dengan bersuara. Allah, minimalnya itu yang penting terdengar oleh telinga kita. Allahu Akbar.
Yang kedua, wal fatihatu, dan baca Fatihah. Baca Fatihah juga harus terdengar oleh telinga kita. Tidak harus keras. Kalau keras takutnya mengganggu yang lain. Wa tasyahudul akhiri, dan yang ketiga tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatuh, salat sampai terakhir itu baca tasyahud akhir itu yang diperdengarkan oleh telinga kita, maksudnya dengan suara lirih dan telinga kita mendengarkan. Nah, terdengar. Yang penting sampai ke telinga kita. Yang keempat, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan yang keempat itu sholawat kepada Nabi SAW di dalam tasyahud akhir. Berarti Allah sallallahu Muhammad wasallam. Yang penting terdengar oleh telinga. Jangan terlalu keras, takutnya di samping-samping kita, di sekitar kita terganggu. Salam, ketika salam minimalnya harus terdengar telinga kita. Jangan cuma diam aja, pakai gerak mulutnya tapi tidak ada suaranya. Kalau kata orang, ada gambar tidak ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting ada suara lirih dan telinga kita mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cuma belok saja, jangan cuma gerak saja, jangan cuma komat komit mulutnya saja, tapi suaranya juga keluar dan telinga kita mendengarkan. Gitu. Itu yang rukun salat yang jenis ucapan, yang berupa ucapan. Yang kedua itu ruku arkan fi'liyatun, yaitu rukun salat yang jenis yang berupa gerakan. Rukun salat yang jenis kategori ataupun berupa gerakan. Sittatun, itu ada 6. Wahia, yaitu yang pertama al-qiyamu, berdiri. Nah, ini rukun salat yang berupa gerakan. Yang pertama yaitu berdiri. Kalau tidak berdiri tidak sah salatnya. Wah, lalu Ustaz, bagaimana kalau orang yang ada sakitnya ataupun tidak bisa berdiri lama, ataupun memang tidak bisa berdiri, bagaimana? Maka boleh pakai kursi, boleh duduk salatnya, boleh baring. Tapi ketika takbir, kama ajma'u ala anna man la yatiqu al-qiyamu lahu ayusalliya jalisan li hadits Umar. Bagi orang yang yang tidak mampu berdiri, wala khilafa bainal ulama anna man shalla jalisan fardhatan wa huwa qadirun ala qiyami anna dzalika yajzihi wa anna al-qiyami fardhun ala kulli man qadara alaihi wa kadzalika ruku' wa sujud. Nah, bagi orang yang sholat duduk, Bapak Ibu perhatikan, insan mesra dimanapun berada, pendengar dimanapun berada, bagi orang yang sholatnya duduk, ada rukun-rukun sholat yang harus dia lakukan. Kalau tidak sah. Orang yang sholat duduk, diantaranya berdiri. Berdiri ini, walaupun dia sholatnya duduk, mungkin tidak bisa lama berdiri, ya maka dia ketika takbiratul ihramnya, berdiri, ya berdiri. Nah, berdiri, Allahu Akbar. Setelah itu baru duduk. Nah, Pak Ustaz, sama sekali kalau berdiri seukuran baca takbiratul ihram pun kayaknya nggak bisa. Dia sakitnya seperti itu, kayaknya langsung jatuh. Ya udah, kalau memang dia sama sekali tidak bisa juga, walaupun cuma ketika sedurasi bacaan takbiratul ihram, ya udah langsung duduk saja. Duduk. Dan sama juga baik ketika ruku ataupun sujud, orang yang sholatnya duduk, ruku ataupun sujudnya harus sempurna juga, walaupun sholatnya duduk. Jadi ketika ruku dan sujud tetap dia sempurna rukunya, sempurna sujudnya. Kecuali itu tadi tidak bisa sama sekali, ketika ruku dengan sempurna pun tidak bisa. Ya udah, rukunya diperkirakan saja di kursi. Saya ruku seperti ini. Begitu juga ketika sujudnya. Kalau sujudnya sujudnya harus sempurna juga walaupun dia sholatnya duduk di kursi. Nah, maka harus sujud sempurna. Tidak bisa juga sebisa dia. Itu sholat orang yang duduk. Jadi yang pertama, rukun yang berupa berupa gerakan, rukun sholat yang berupa gerakan, yang pertama berdiri. Itu harus berdiri. Walaupun orang yang sholat duduk, orang yang sholat di kursi, ketika takbiratul ihram harus berdiri. Tapi walaupun cuma sebentar tidak bisa juga, ya udah langsung duduk takbiratul ihramnya juga. Yang kedua, warruku'u, ruku. Nah, ini rukun gerakan sholat. Rukun yang berupa gerakan sholat, ini ruku harus dilakukan. Kalau tidak ruku tidak sah. Ruku. Yang ketiga, wal i'tidalu, dan i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku. Bangun dari ruku. Maka ini harus dilakukan juga. Kalau tidak sah. Bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini
maka harus dilakukan. Wasujudu yang keempat sujud juga harus dilakukan. Kalau tidak sah, gerakannya harus dilakukan. Ada yang dipertanyakan atau yang mau disapa dulu? Saya menyapa dulu Ustadz, Ya. teman-teman atau Insam Sera yang sudah bergabung di Facebook. Yang pertama ada Ibu Hajarana Umar. Tabe izin hadir menyimak mendengarkan. Tabe Ustadz, mohon pencerahan apakah sah sholat kita jika kita tidak melafazkan niat? Oh, iya. Nah, itu Kalau yang atas tadi apa, yang paling atas? Siapa? sepertinya masih Ibu Hajarana Ustadz. Oh, iya. Iya. Selanjutnya yang kedua dari Ibu Atika. Assalamualaikum. Adakah dalilnya kalau kita puasa 1 Muharram sampai 10 Muharram dan apa niatnya? Tuh. Selanjutnya Ibu Esti Kuswardani. Maaf Ustadz, mau bertanya, berdosakah seorang muslim yang tidak pernah berkurban sepanjang hidupnya? Terima kasih. Kita ke Ibu Hajarana dulu Ustadz. Ya, pertama bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibu Hajarana Umar, wali santri atas nama Ananda Muhammad Alif Afik. Ya, tadi malam kami diundang ke sana makan coto di rumah neneknya, masya Allah, alhamdulillah. Jadi Bu Hajarana Umar, tapi Pak Ustadz mohon pencerahan apakah sah sholat kita jika kita tidak melafazkan niat. Jadi niat itu salah satu rukun sholat. Kalau tidak dilakukan maka tidak sah. Terus yang dinamakan niat di mana? An-niyatu yang wajibnya wa mahalluha al-qalbu wa mahalluha fil qalbi. Tempatnya niat itu di dalam hati. Wa talaffudzu biha sunnatun. Adapun melafazkannya sunnah. Umpama sebelum sholat nih, usolli fardhu dzuhri arba rakaat. Ini sunnah kita melafazkan. Kenapa? Karena supaya kan apa sih ini gunanya melafazkan niat? Listidorul qalbi. Yaitu listidorul qalbi, untuk menguatkan yang di hati, untuk menguatkan yang di hati. Itu gunanya melafazkan niat. Memang tidak usah dilafazkan, tidak apa-apa. Tapi dengan melafazkan niat kita pasti ada tambahan kekuatan niatnya di dalam hati. Sholli fardhu arba'atin mamalillah atau ma'mumalillah ta'ala. Allah di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Pas wudu pun sama Bu ya. Ini sholat dulu pembahasannya. Kalau sholat pas niatnya itu ketika angkat takbir Allah di dalam hati, niat saya sholat zuhur 4 rakaat makmum karena Allah Ta'ala lah, menghadap kiblat karena Allah. Tapi melafazkannya sebelum takbir sunnah. Kenapa? Karena liusahila ayastidul qalba, yaitu untuk memudahkan, untuk menghadirkan di dalam hati. Dengan melafazkan niat itu akan mudah menghadirkan di dalam hati. Andai kan tidak lafazkan tidak apa-apa. Cuma kalau melafazkan dapat kesunahan. Kenapa? Melafazkan. Kan gerakan tubuh kita, gerakan sendi kita, gerakan apapun itu yang digunakan untuk ibadah pasti berpahala dan pasti jadi saksi di akhirat. Nah, ini kita melafazkan niat. Itu bagi orang yang mereka kan terkadang ada orang yang enggak, saya enggak mau melafazkan karena enggak ada dalilnya, enggak Rasul enggak melakukannya. Nah, memang Bapak Ibu walaupun tidak sebelum sholat tidak melafazkan pun tidak apa-apa. Tapi sunnah juga melafazkan, dapat pahala juga. Jangankan melafazkan niat ibadah, ya. Mau main HP pun boleh sebelum takbir, baca Facebook dulu, baru Allah Akbar. Tapi derajatnya lebih tinggi mana itu kalau baca WhatsApp ataupun kegiatan yang lain dibanding dengan melafazkan niat. Tentu dapat pahala. Lebih bagus melafazkan niat sebelum sholat. Tapi kalau kita maunya langsung tidak apa-apa, ya udah Allah Akbar. Yang penting ketika di dalam hati, ketika takbir Allah di dalam hati, niat saya sholat zuhur 4 rakaat makmum karena Allah Ta'ala, sudah gitu. Yang wajibnya di dalam hati. Di dalam hati ya. Pertanyaan kedua dari Ibu Atika Putri Ramadhani ini. Yang kedua Ibu Atika Ramadhani Putri Apakah Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dalilnya kalau kita puasa 1 Muharram sampai 10 Muharram? Ya, salah satu Apa puasa niatnya? sunnah di bulan Muharram, kan setiap bulan itu kita dianjurkan, disunahkan puasa di awal-awal setiap bulan. Muharram itu kan tahun ataupun tanggal barunya
umat Islam tahun Hijriah Muharram. Itu kesunahan kita dari puasa dari awal, silahkan. Kemudian terutama di tanggal 9, 10 atau 10, 11. Nah, itu. Karena pada waktu itu di tanggal 10-nya itu Nabi Nuh alaihissalam kejadiannya itu banjir bandang, kemudian diselamatkan semua umatnya. Kemudian Nabi Nuh bersama umatnya memasak di kapal tersebut, sisa-sisa perbekalannya dimasak, dimakan bareng-bareng. Nah, ini merupakan tanda syukuran selamat dari banjir bandang. Kemudian Fir'aun lanatullah alaihim dan Nabi Musa alaihissalam ya selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Nabi Musa menyeberangi lautan, terbelah lautan. Kemudian ketika sudah di darat, Fir'aun pun ikuti di belakangnya. Tapi ketika Nabi Musa sudah sampai darat, lautan Allah perintahkan untuk merapat kembali, untuk menyatu kembali sehingga tenggelam. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar, kejadiannya pada hari 10 Muharram juga, hari Asyura dan seterusnya. Insyaallah nanti pada mendekati Muharram akan kami bahas juga seperti itu. Jadi itu dalilnya, boleh. Iya. Nah, nanti hadisnya kami bacakan ketika bab tentang puasa Muharram. Ketika mendekati Muharram akan kami sampaikan. Yang penting puasanya itu terutama di tanggal 9 dan 10 atau 10, 11. Jangan tanggal 10-nya saja, karena untuk membedai orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu puasanya hanya tanggal 10. 10-nya Oh, saja, iya. 10 Muharram Asyura. Saya coba terima telepon yang Oh, masuk ini Pak Ustaz. Iya, halo Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi ya. wabarakatuh. Yang pertanyaan saya, Pak Ustadz, Iya. bagaimana artinya kita di Indonesia ini lebarannya tanggal 17, sedangkan di Tanah Suci itu lebarannya tanggal 16. Ya. Kan Jakarta beda 4 jam, Pak Ustadz. Ya. Kenapa artinya bisa berbeda? Ya, Jadi ya. kita melihat bulan sekarang memang sudah 14, bulan tadi malam sudah full 14, berarti kalau nanti malam itu sudah masuk 15. Ya. Jadi sudah tepat tanggal 17 hari Senin kita lebaran. Tapi di sana 16 lah beda 4 jam. Iya. Yang sudah lalu-lalu juga begitu terus, sama-sama kita selalu berlebaran Iya. antara Indonesia dengan Iya. Arab Saudi. Iya, Tapi iya. kenapa baru sekarang baru ada perbedaan Ya. tanggal 16 dengan tanggal 17, Iya. Pak Ustaz? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung saja Mi ya. Iya, Kenapa kok fenomena sering beda Lebaran Idul Fitri ke Idul Adha? Di sana sudah Lebaran, di sini belum, di Arab udah, di sini belum. Kenapa? Kenapa katanya tadi kata Bapak Firman tadi, karena baru terjadi sekarang, dulu enggak, dulu karena belum ada media, belum ada digital, belum ada internet, jadi nggak tahu. Sebelumnya dari dulu pun sudah ada, bahkan ketika masih di zaman Nabi SAW di Syam sama di Mekah. Di Mekah sudah berwukuf, sudah Lebaran, sudah Idul Adha, tapi kafilah-kafilah yang mau naik haji di Syam masih puasa Arafah, padahal masih daerah Jazirah Arab. Padahal Syam sama Mekah kan masih daerah Jazirah Arab. Itu pun terjadi perbedaan. Kenapa? Karena dilihat dulu hilalnya muncul tidak. Kan setiap negara, setiap daerah ada matla'nya sendiri. Matla' itu tempat keluarnya bulan, keluarnya matahari. Itu lihat muncul tidak, muncul tidak. Oh, di sana beda. Ya itu kekuasaannya Allah. Yang jadi hukum itu di mana tempat kita berada, di situ yang jadi patokan hukum. Kalau kita, oh saya mau ikut Arab saja, kan banyak orang sekarang. Oh saya ikut Arab saja. Oh, ikut Arab bagaimana? Kita sekarang di sini jam berapa ini? Jam 10:30 atau jam 11 lah anggap. Berarti di sana jam berapa itu? Jam 6 pagi kah? Atau jam 5 kah? Atau jam 7? Berarti waktu duha atau badak subuh. Kalau mau ikut Arab, kitanya ada di sini ya di sini sesuai waktunya. Kita ada di sana ya silakan di sana. Karena kita di mana tempat berada, di situ yang jadi hukum. Sama seperti kita puasa juga, Bapak Ibu. Kita di sini puasa jam 5 sore mau berangkat, jam 6 sore mau naik pesawat ke arah barat. Kan 1 jam lagi nih kalau di kita. Harusnya 1 jam lagi sudah buka. Iya. Ternyata ke barat sudah 1 jam lebih, belum maghrib juga. Di mana tempat kita berada? Yaitu di situ, berarti belum. Kalaupun kita di sini umpama sudah buka puasa, berangkatnya maghrib sudah buka puasa, pesawatnya take off langsung berangkat ke daerah barat. Ternyata di perjalanan belum maghrib, ya udah kita tahan dulu, walaupun tadi sudah buka, karena kita pada kenyataannya di situ belum maghrib. Sama ini seperti ini perhitungan bulan, Bapak Ibu. Bisa berbeda. Kenapa? Awal bulannya
Kapan bisa diketahui tanggal 10 Zulhijjah ataupun Lebaran Idul Adha? Kalau tanggal 1-nya sudah diketahui. Kapan tanggal 1 bisa diketahui? Dengan melihat hilal ataupun bulan. Itu dengan cara ru'yatul hilal. Bagaimana caranya? Itu kan yang lalu-lalu pembahasan sebelum Ramadan ataupun tentang hilal sudah bisa di-scroll, itu kami bacakan lagi. Asy-syahru an Abi Hurairah, dari sahabat ya Sayyidina Abu Hurairah kalau nggak salah, itu di dalam riwayat Bukhari Muslim ya. Asy-syahru hakada wa hakada wa hakada wa kana asal ibfamu pitsalitsah. Kata Nabi, jumlah hari di dalam hitungan Islam itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, 30 berarti. Dan yang keduanya itu melipatkan jempol 9. satunya, berarti 10, 20, 9. Berarti jumlah hari itu 30 atau 29, 30 atau 29 saja. Lalu bagaimana cara mengetahuinya bulan ini tanggal 29 hari saja ataupun 30? Maka dilihat di setiap, kalau sudah mendapati hari ke-29, andai kan hari ini sudah 29 Zulqa'dah, maka dilihat pas terbenamnya matahari, karena hari itu pergantian hari dalam Islam ketika sudah terbenamnya matahari. Kalau terbenamnya matahari sudah terbenam, kemudian muncul hilal, kayak bulan. Hilal itu bulan paling seperti bulan sabit kecil, satu garis. Berarti sudah tanggal 1 itu. Maka berarti bulan Zulqa'dahnya cuma 29 hari saja. Iya. Dalam hadis kan gitu. Fa in gum alaikum, kalau kalian tidak bisa melihat hilal, baik karena mendung atau memang tidak muncul, fa'akmilu iddata 30, maka sempurnakan bulannya menjadi 30. Iya. Kemudian kemarin kalau tidak salah waktu kapan itu, Jumat yang kapan itu Kemenag ya, kan sekarang ada yang meneropong, tugas meneropong ya udah, kata Kemenag termasuk Ormas Besar juga NU meneropong ketika hari Jumat. Ternyata ketika sudah terbenamnya matahari hilal muncul, berarti tanggal 1-nya berarti hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 1 di sini di Indonesia, berarti tinggal dihitung, berarti tanggal 10-nya hari Senin. Pas seperti kalender. Walaupun di Arab berbeda. Nah ya, kita kan ada di sini. Tanggal 1-nya beda, berarti di sana tanggal 1-nya beda, makanya duluan di sana. Jangan heran ketika dulu di zaman Nabi pun, Bapak Ibu, kalau dulu kan belum ada internet, tapi sudah dikabarkan di kitab-kitab hadis, kitab fikih, dikabarkan dulu kafilah rombongan haji ketika melintasi Syam, di Mekah sudah wukuf, sudah bertalbiyah, sudah lebaran Idul Adha, tapi di Syam belum, masih puasa Arafah. Nah, ini perbedaan zaman dulu, zaman ini masih ada. Nah, apalagi di zaman-zaman sekarang internet. Oh, saya mau ikut Arab saja. Kitanya ada di mana? Kita ada di sini, nggak usah pusing. Nanti malah bikin repot orang juga. Lalu apa gunanya untuk gunanya pemerintah? Kalau gitu, apalagi dalam hukum itu melihat di mana tempat berada. Karena setiap tempat itu ada terbitnya tempat mataharinya masing-masing, beda-beda. Kekuasaannya Allah. Nggak usah kadang sok-sok, saya mau ikut Arab saja karena nih. Kitanya ada di sini, mau ikut Arab bagaimana? Kita kalau mau ikut Arab berarti masih jam 6 di sana, masih jam 6 pagi dan seterusnya. Iya, ada pertanyaan dari Ibu Esti Kuswar. Tadi niatnya Ustadz untuk puasa Muharram dari Niat puasanya itu ya udah dalam hati. Nah, itu sauma Muharram lillahi taala, sunnatan lillahi taala. Niat saya puasa sunnah di bulan Muharram karena Allah taala. Tapi kalau pas tanggal 9 dan 10-nya puasa Tasu'a, kalau tanggal 10-nya puasa Asyura. Asyura itu hari ke-10 bulan Muharram. Puasa Tasu'a tanggal 9 hari ke-9 Muharram. Asyura itu hari ke-10 Muharram. Nanti pakai Indonesia saja. Niat saya puasa di hari ke-9 Muharram. Nanti pas tanggal 10-nya niat saya puasa di hari ke-10 Muharram. Seperti itu karena Allah taala. Iya. Tapi umpama di hari-hari dari tanggal 1-nya niat aja, niat saya puasa sunnah di bulan Muharram. Di bulan Muharram, iya. Pertanyaan dari Bu Esti Kuswardani, maaf Ustadz mau bertanya ini, berdosakah seorang muslim yang tidak pernah berkurban sepanjang hidupnya? Iya Bapak Ibu, jadi sunnah muakkad, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Berkurban itu hukumnya sunnah yang sangat ditekankan sekali. Sunnah muakkad itu hampir wajib. Bagi siapa? Terutama bagi yang mampu. Kalau dia mampu tapi tidak mau berkurban, itu yang akan dipertanyakan. Walaupun dosa ya berarti
mendekati dosa besar, karena hampir wajib kan, hampir wajib itu sunnah muakkad itu sunnah yang sangat ditekankan sekali, hampir wajib, berarti dosanya hampir dosa besar, hampir mendekati dosa besar. Nah, kalau tidak dilakukan padahal dia mampu, tapi kalau yang tidak mampu tidak akan dipertanyakan seperti itu. Iya. Selanjutnya ya, terima kasih untuk dan Dista Putri yang mendengarkan kita meskipun terlambat. Masih ada kesempatan beberapa menit ke depan lagi Ustadz, kita ya, lanjutkan masih ada kembali 7 menit ya, atau ya. berapa menit ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi rukun sholat yang berupa gerakan, yaitu berdiri, ruku, itidal itu bangkit dari ruku, kemudian sujud yang kelima, yang keempat sujud. Maka ini bagi orang yang sholatnya duduk pun harus, pokoknya sujudnya, itidalnya, rukunya harus sempurna, berdirinya baru duduk. Nanti kalau tidak bisa sama sekali, ya udah sambil duduk dia isyarat, oh ruku, oh sujud. Kalau ruku berarti condongnya sedikit, kalau sujud condongnya kebawahin sekali. Kalau maksudnya betul-betul sempurna tadi itu Ustadz, misalkan kita ruku harus benar-benar ruku ya. Iya, ruku sempurna. Iya, Kalau sempurna. meskipun walaupun sholatnya duduk, dia tidak bisa berdiri lama, tapi ketika di kondisi di rukun-rukun ini dia harus sempurna. Apa saja? Berdiri ketika takbiratul ihram, ruku harus ruku, itidal juga harus sempurna itidal, sujud juga harus sempurna sujud ke bawah. Kalau tidak bisa sama sekali, baru disyaratkan saja, oh saya ini ruku, oh saya ini itidal, oh saya ini sujud. Kalau sujud sama ruku berarti condongnya dicondongkan sekali kalau sujud, kalau ruku agak naik sedikit, dan seterusnya. Wal julusu baina sajdataini, dan yang kelima itu rukun sholat yang berupa perbuatan, yaitu duduk di antara dua sujud pun harus, kalau bisa. Kalau tidak bisa bagi yang sehat, kalau yang tidak bisa seperti sholat pakai kursi, ya udah sholat di kursi, duduk seperti biasa. Nah ini yang kelima. Yang keenam, wal qu'udu fit tasyahhudil akhiri, dan duduk tahiyat akhir. Ingat Bapak Ibu ya, ini karena kita kameranya di sini ya, kaminya harus duduk ya duduk, kecuali ketika kami isi kajian atau pengajian di masjid-masjid di bawah bisa dipraktekkan. Itu duduk tahiyat akhir itu sama tahiyat awal berbeda Bapak Ibu ya. Kalau di dalam madhab Syafi'i sama Hambali, kecuali madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi itu duduk tahiyat awal akhir ya sama aja seperti itu. Tapi dalam Syafi'i, madhab Hambali itu perbedaannya yang dibedakan antara duduk tahiyat awal sama tahiyat akhir. Kalau duduk tahiyat awal sama seperti duduk di antara dua sujud, duduknya. Tapi duduk tahiyat akhir itu kaki kirinya itu pantat kiri duduk di tanah, duduk di lantai, yang kaki kiri kita diselonjorkan ke di bawah betis kanan kita. Seperti itu. Ini rukun sholat yang berupa perbuatan ini, gerakan ini harus dilakukan. Kalau tidak sah. Seperti itu. Bentar Ustadz, ada pertanyaan ini. Oh ya. Dari Edan Dista Putri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya dengar orang kalau kita mau berkurban, apa benar kita tidak boleh potong rambut Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya. Maksudnya potong kuku atau potong rambut ini? Ya. Jadi sunnahnya itu dalam kitab Sahih Muslim ya, Syarah Sahih Muslim itu bagi orang yang mau berkurban, sunnah untuk tidak potong rambut bulu-bulu ataupun kuku bagi yang mau berkurban. Bagi yang mau berkurbannya sampai ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, dia memang mau berkurban ataupun hewannya ada. Kalau zaman dulu hewannya sudah ada, kalau sekarang sudah uangnya setorkan. Panitia kan sudah nanti udah ada gambaran sapinya ataupun kambingnya dan sejenisnya. Bagi orang yang mau berkurban sudah setor uang ataupun sudah ada hewannya, ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka sunnah untuk tidak motong kuku dulu, tidak motong rambut dulu, tidak potong bulu-bulu dulu sampai hewan kurbannya disembelih, baru boleh. Itu sunnah saja ya, bukan wajib sunnah. Bagusnya untuk tidak memotong dulu.
Mulai 1 Zulhijjah Ustaz. Mulai 1 Zulhijjah sampai hewannya disembelih baru bisa kita potong kuku, potong rambut. Nah, itu sunahnya. Jadi kalau kita mungkin saya kerjanya di bengkel kotor bagaimana, ya udah silakan aja dibersihkan, potongan pun boleh. Itu sunnah ya, Sunnah. Ya, dilanjut lagi Ustaz. Ya. Tadi berupa rukun yang jenis gerakan ataupun berupa gerakan. Terus arkanul ma'nawiyatun, yaitu rukun yang jenis ataupun berupa maknawi, secara maknanya saja. Wahidun, yaitu satu. Yaitu apa? Wahwa at-tartibu, tertib. Tertib itu berurutan. Di mana dulu, berdiri mana dulu sama ruku, jangan dibolak-balik. Takbir dulu baru ruku, sujud. Berurutan, jangan dibolak-balik, sujud dulu baru ruku ataupun apa. Harus berurutan. Yang keempat selanjutnya arkanun qalbiyatun, yaitu rukun yang berupa hati. Wahidun, yaitu satu juga. Wahwa an-niyatu, niat. Nah, ini rukun salat yang ada di dalam hati, yaitu berupa niat. Ya, pas niat Allah itu pas angkat takbir itu dalam hati niat saya sholat zuhur ataupun sholat Jumat, nah ataupun sholat asar, yang saya sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat, makmum Quran telah bar, sudah seperti itu dalam hati. Ini pembagian rukun. Nanti perincian rukunnya bisa lagi besok. Masih ada waktu kah ini? Sepertinya sudah mentok Iya. waktunya Ustaz. Nah, besok nanti Iya. ini kan baru pembagian rukunnya. Nanti Iya. perincian rukunnya insya Allah di pertemuan selanjutnya. Itu tadi rukun pembagian rukun, ada rukun yang berupa ucapan, ada rukun yang berupa gerakan, ada rukun yang secara maknawi, ada rukun yang berupa hati. 4 itu. Nah, yang globalnya. Nanti yang untuk pekan Jumat selanjutnya berikutnya insya Allah diperinci lagi. Lebih Ada dalam perincian. lagi Ustadz ya. Iya. Pas pukul 11. Terima kasih untuk Pak Ustadz ilmunya hari ini. Terima kasih juga untuk Insan Mesra yang sudah bergabung di layanan telepon kita. Terima kasih untuk Insan Mesra yang sudah bergabung di Facebooknya kita. Insya Allah apa yang kita dapatkan pagi hari ini mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan di keseharian atau saat kita melaksanakan sholat ya. Insya Allah hari Jumat berikut kalau tidak ada halangan tentunya kami akan hadir kembali menemani Insan Mesra semuanya di acara dan jam yang sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih